untuk kali ini kita kedatangan konsumen untuk mobil klasik ya. Oh, ini mobil apa, Wak? Mobil apa ini? Namanya? Namanya mobil klasik banget sih. Oh, Datsun. Datsun tuh. Datsun. Teman-teman tuh Datsun. Nih. Tuh ya. Baret. Oh, Datsun, Wak. Ya, tah. Oh. Tuh baretnya teman-teman tebal banget ya. Goresannya emang udah wajar juga ya kalau usia udah tua, kendaraannya pasti kalau untuk baret seperti ini masih wajar lah. Tapi ini udah lumayan dalam. Kalau garis seperti ini harus diamplas teman-teman, karena kalau nggak diamplas tuh nggak bakal bisa hilang, nggak bisa kena teman-teman. Nah, kalau untuk masalah mengkerutnya dia masih, menurut saya sih toleransi ya, usia segini tapi masih lumayan gitu, nggak terlalu gelombang dibandingin mobil-mobil yang masih usianya masih lebih muda. Kadang banyak yang udah mengkerut karena cairan kimia. Ini sih ada mengkerutnya tapi nggak terlalu parah gitu, mengkerutnya masih oke lah, toleransi. Nah, sekarang kita lihat dari depannya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya, mobilnya keren banget ya, mobil-mobil klasik seperti ini. Kalau kacanya sudah normal, lebih enak dipandang dan lebih enak digunakan juga teman-teman, karena ini udah restorasi, sepertinya udah cakep banget tuh ya, kelihatannya jelasnya baretnya ya teman-teman ya. Nah, ini harus diamplas teman-teman, karena kalau nggak diamplas tuh nggak bakal bisa hilang, karena goresannya itu udah lumayan dalam ya. Untuk ukuran kaca seperti ini tuh goresannya udah dalam teman-teman. Oke, sekarang kita langsung proses aja. Bagaimana nanti hasilnya seperti apa, nanti saya jelaskan juga untuk chemical yang kita gunakan apa aja. Karena kalau untuk masalah chemical pasti kita gunakan yang berkualitas. Itu karena untuk menjaga hasil dan kualitas biar bisa normal dan permanen teman-teman ya. Nah, kalau untuk pengamplasan kita di sini menggunakan grade yang lumayan kasar ya, grade 220 dan 360. Karena kalau misalkan sampai yang ribu-ribuan itu untuk kaca nggak efektif teman-teman ya, licin. Dia nggak ya, intinya pasti lebih boros lah kalau menggunakan grade yang ribu-ribuan teman-teman. Jadi kita gunakan yang grade yang agak kasar, 220 dan 360 itu udah cukup, karena dia lebih mudah diaplikasikan ke kaca dan lebih efektif. Oke, sekarang kita amplas dulu ya. Kalau untuk amplas kita gunakan lem Ibon ya teman-teman. Di sini secukupnya aja, nggak terlalu banyak, biar dia bisa melekat. Untuk amplasnya udah saya cetak ya, sesuai dengan ukuran padnya ini, dengan ukuran grade 220 teman-teman. Ya, 220. Tinggal ditempel aja. Ini ya, ini sudah saya amplas. Untuk goresan garisnya sudah kena, tapi masih ada yang agak tebal ya teman-teman. Nih, tebal ya, ini masih ada ya. Nah, jadi harus diulang lagi teman-teman, diratakan lagi sampai benar-benar hilang, nanti baru kita beningkan.
Yang ini dalam banget teman-teman. Itu kita udah amplasannya masih terlihat ya. Harus berulang-ulang sampai benar-benar hilang, baru nanti kita bersihkan. Oke, ini udah diamplas ya untuk baret. Tadi garis wipernya itu sudah hilang ya, sudah saya ratakan. Sudah kita ratakan, dan ini juga tuh yang dalam tadi udah kita ratakan, tinggal kita beningkan. Coba kita lihat dari dalamnya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk proses pengamplasan itu harus benar-benar matang ya untuk ngamplasnya. Kita harus benar-benar feeling kita mesti tepat. Apakah garisnya masih ada ataukah masih atau sudah hilang dan sudah rata atau sudah matangnya, kita harus menggunakan feeling yang tepat ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan ngamplasnya berantakan, itu untuk pembeningannya nanti sulit banget. Jadi nggak bisa maksimal beningnya, nggak bisa hilang bekas amplasannya teman-teman. Tapi kalau ngamplasnya matang, jadi ukurannya matang itu seperti apa sih ya? Kalau menurut pandangan saya, ini kalau matang itu permukaannya pertama halus ya. Kita pegang bekas amplasannya halus dan tidak menimbulkan bekas guratan dan terasa seperti kusam tapi tetap transparan teman-teman. Tetap transparan, kusam hanya kusam aja, tetap transparan. Nah, jadi pada saat nanti dibeningkan, si partikel yang pori-pori bekas amplasannya itu bisa mudah diperbaiki dengan chemical kita yang menggunakan cerium oxide yang original, yang murni, dan kualitasnya super teman-teman. Jadi hasilnya bisa maksimal dan hasilnya permanen selama tidak terkontaminasi cairan kimia, beningnya awet. Nah, apabila nanti kedepannya terkena cairan kimia, nanti akan seperti ini lagi teman-teman. Bekas amplasannya muncul kembali karena si kimia itu lebih mudah meresap ke dalam pori-pori kaca. Kaca normal aja kalau kena cairan kimia dia akan rusak, kaca menjadi flek, kusam. Apabila ada gesekan wiper itu akan semakin terlihat jelas serabut-serabut wipernya karena sifat abrasif dari kimia itu merusak partikel kaca. Apalagi kaca yang ada bekas pengamplasan seperti ini teman-teman, artinya dia lebih mudah sekali merusak partikelnya, meresapnya lebih mudah, dan bekas amplasan efeknya bisa muncul kembali seperti semula seperti ini teman-teman sebelum dibeningkan. Nah, sekarang kita mau beningkan. Nah, untuk pembeningan ini metodenya kita menggunakan air ya, karena untuk si obat ini bisa bereaksi, bekerja harus menggunakan air teman-teman. Nah, kita lihat ya. Tuh, langsung bekerja teman-teman ya, langsung instan untuk membeningkan kacanya, langsung efektif teman-teman. Tuh, terlihat ya bening ya teman-teman ya, gitu. Jadi kalau kualitas chemicalnya bagus, pengamplasannya bagus, itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau misalkan kalian ngamplasnya berantakan, chemicalnya nggak bagus, tidak mendukung, maka akan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dan malah memperburuk keadaan teman-teman. Dan untuk proses pengamplasan itu nggak mesti semua kondisi baret itu harus diamplas. Apabila cuma serabut-serabut halus saja seperti kipas, itu bisa langsung dibeningkan. Jadi kalau untuk pengamplasan itu hanya seperti kondisi yang tadi ini teman-teman, yang garisannya itu udah menggores kaca lumayan dalam ukurannya, apalagi untuk seperti baret acak ya, kalau udah kena kuku terasa, nah itu udah dalam kalau untuk ukuran kaca. Jadi saya nggak rekomendasikan kalau misalkan mau dihilangkan untuk masalah baret acak yang udah terasa pakai kuku itu dalam. Lebih baik kalau nggak mengganggu biarkan aja. Kalau misalkan memang sudah sangat mengganggu, sudah parah, ya alangkah baiknya diganti aja kacanya. Kalau masih hanya baret-baret wiper, serabut-serabut, itu bisa langsung dibeningkan aja teman-teman. Jadi lebih aman, lebih mempermudah pengerjaannya juga. Kedepannya juga tidak ada pengamplasan, lebih enak lah untuk safety-nya. Apabila terkena cairan kimia, dia tidak akan menimbulkan bekas amplasan teman-teman. Kalian lihat ya. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya ya. Sudah terang, bening, dan untuk untuk baretnya yang tadi di sini yang sudah kita amplas, sudah bening, sudah normal. Ada 2 garis, dan sebelah sini sih ada lagi yang kita amplas di atasnya sedikit, itu baret acak. Kalau baret acak itu seperti ini teman-teman.
Nih, baret acak nih seperti ini temen. Nih, kelihatan nggak ya kalau dari kamera ya? Nah, ini nih baret acak nih teman-teman. Ini pakai kuku kena. Kalau pakai kuku kena itu seperti kena cutter. Itu nggak rekomendasi kalau untuk dipoles, itu untuk di amplasnya itu makan amplas banget gigisnya. Jadi bisa itu banget apa makan amplas, pengikisannya lumayan, jadi nggak direkomendasikan. Nah, ini sudah terang ya teman-teman ya. Bekas amplasan sudah bening, sudah normal. Jadi kami sekali lagi menargetkan kemenangan ketika menghadapi Beres, Wak. besok. Oh, buka atap, ya nggak beres. Siap. Ya. Oke teman-teman, jadi sudah normal. Untuk perawatannya ke depan jangan sampai terkontaminasi cairan kimia. Apabila terkena untuk menghilangkan jamur itu cukup dibersihkan menggunakan wax aja. Jadi wax itu aman untuk perawatan kaca. Kaca itu bersih, mengkilap. Untuk jamur-jamur ringan kena, dibanding kalian harus menggunakan cairan kimia, nanti bekas amplasannya bisa muncul lagi kalau ada proses pengamplasan. Nah, kalau misalkan kaca kalian masih normal itu bisa menjadi flek dan serabut-serabut bisa muncul kalau kena cairan kimia teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan lupa subscribe dan juga share apabila kalian suka dengan video yang saya bagikan ini. Ya, terima kasih.